warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah pada malam yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita bermulia kepadanya, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan pengajian kita yang sudah kita istiqomahkan, kita rutinkan di setiap Sabtu malam Ahad maghrib, dan akan kita bahas tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Salawat beriring salam sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para ahli dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam masjid yang kita cintai ini. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami, orang-orang tua kami yang istiqomah pada tempat yang sangat mulia ini. Azim hormat kami kepada ketua DKM Masjid beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kami selalu menyebutkan yang dipilih oleh Allah? Ini ada dibahas di dalam kitab Jami' Jawami' al-Musannifah pada pembahasan tasawuf, karena menyangkut dengan ilmu. Kalau Allah tak memilih, sudah ada di tempat tersebut. Kalau Allah tak memilih kita, Allah usir kita. Ini yang sangat-sangat kita takutkan, karena tanpa kita menyadarinya, tanpa kita sadar, ternyata Allah tak ingin kita berada di situ. Jangankan kita dari rumah menuju ke tempat-tempat majelis ilmu, sudah berada di tempat majelis ilmu itu, kalau Allah tak menghendaki kita berada di sana, Allah usir kita. Dengan Allah ciptakan asbab. Ada asbab, kadang-kadang kita harus buru-buru pulang karena sakit perut. Ada asbab gara-gara kita tak berada di majelis ilmu karena ada alasan yang tertentu, atau kadang-kadang tidak ada alasan apa-apa. Pokoknya tidak ada di tempat majelis ilmu aja. Yang penting pulang. Tanpa kita sadar, ternyata Allah tak menginginkan kita berada di situ. Makanya orang yang berada di salah satu majelis-majelis ilmu, bukan di sini saja, di mana saja majelis ilmu, kita bisa bertahan di sana. Maka 1 jam kita berada, 1 saat, 1 jam kita berada di majelis ilmu, atau kita berada di majelis ilmu, sama seperti kita beribadah 70 tahun tanpa ada maksiat sedetik pun. Makanya bukan main-main. Allah memilih kita berada di salah satu majelis ilmu. Kalau Allah tak mau memilih,
kita diusir oleh Allah tanpa kita sadar. Makanya kami selalu menyebutkan yang dipilih oleh Allah. Maka kita bersyukur kepadanya. Malam ini Allah masih memilih kita dan kita terus berdoa mudah-mudahan Allah selalu memilih kita pada majelis-majelis ilmu selanjutnya. Insya Allah pada malam yang mulia ini kita melanjutkan masih di pembahasan sunnah bagi orang yang mengambil wudu. Sudah sampai malam itu sudah sampai yang ke-18 ya. Yang ke-18 sunat bagi orang yang mengambil wudu menggeser-geserkan cincin. Nah, ini ada cincin geser. Nah, di saat ambil wudu sunat menggeser-geserkan cincin jika cincin yang kita pakai itu longgar. Kalau cincin yang kita pakai itu syarat atau ketat, maka menggeserkannya hukumnya wajib. Menggeserkan cincin yang kita pakai, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, sama hukumnya. Menggeserkan cincin ya, di saat kita ambil wudu, hukumnya sunnah bagi orang yang pakai cincinnya longgar. Tapi bagi orang yang cincinnya ketat atau syarat, menggeserkannya itu hukumnya jadi wajib. Dengan alasan supaya sampai air di bawah takaran cincin itu, lingkaran cincin itu. Nah, makanya penting untuk kita pahami yang ke-18. Kemudian sunnah bagi orang yang mengambil wudu yang ke-19 karena ada 28 sunnah bagi kita yang mengambil wudu untuk kita kerjakan. Yang ke-19 sunnah bagi orang yang mengambil wudu itu membasuh muka dari atas dulu sebelah kanan dan membasuh tangannya dari ujung ke siku. Cuma kita kebiasaannya kan dari siku dulu karena air sekarang pakai keran. Kalau dulu itu airnya biasa di bak besar. Kalau di Aceh disebut dengan ulah besar. Kalau di Banten juga disebut ulah. Yang Tengku pernah dapati itu yang paling banyak bak-bak besar itu adalah di Patani, di Thailand. Patani itu dibuatnya bak besar tempat ambil wudu, sama seperti di Aceh. Di Banten ada juga beberapa tempat yang Tengku kunjungi, ada yang dibuat bak besarnya tempat ambil wudu. Cuma sekarang kan sudah keren, ambil wudu pakai keran. Kan? Padahal kalau ambil wudu pakai bak besar, itu bekas air wudunya kalau sempat diminum itu akan terang hatinya. Makanya orang-orang terdahulu, orang-orang dahulu itu orang tua kita itu pagi-pagi ke masjid itu subuh-subuh sebelum ininya jam-jam 3 ke masjid, beliau pasti minum dulu 1 teguk air yang ada di dalam bak itu, di dalam tulah itu di masjid. Untuk apa diambilnya? Pertama, akan terang hatinya. Yang kedua, kuat ingatannya. Karena itu bekas orang ambil wudu. Dan kita sebagai laki-laki, kalau kita tampung air wudu kita diminum oleh istri dan anak kita, maka anak dan istri itu jadi anak yang soleh dan soleha. Tak akan berani dia menentang suaminya. Tapi jangan juga air kumur-kumur rendah ke situ. Nanti biar istrilah minum ini dulu, air kumur-kumur pun dirudah ke situ biar dia minum. Bukan air yang fardu. Mana air fardu? Cuci muka, cuci tangan, usap di kepala, dan juga basuh kaki. Cuma jangan kaki balik dari sawah. Kaki yang sudah bersih, kemudian air yang bekas daripada air membasuh kaki, air wudu maksudnya, air wudu yang bekas daripada bekas basuh kaki suami, bila sempat diminum oleh anak atau diminum oleh istri, maka dia tidak akan berani menantang suaminya, dia akan lembut hati. Makanya kalau kita tengok istri yang agak-agak lumayan cerewet, ambil wudu, tampung air wudunya, suruh minum, ngomong langsung, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini bekas air wuduku. Kalau engkau ingin lembut hatimu, minum.
Nah, kalau memang misalnya dia tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa, jangan kasih cerita. Bekas ambil wudhu masukkan ke dalam air yang biasa diminum. Minum di rumah nggak apa-apa, masukkan ke dalam kalau ininya kan ada galon besar kan. Bekas air wudhu kita sebagai suami masukkan ke situ, minum semuanya, termasuk kita, nggak apa-apa. Karena bekas air wudhu kalau diminum akan lembut hatinya, kuat ingatannya. Makanya orang-orang terdahulu itu ingatannya sangat kuat. Kita ini baru 17 tahun kita tanya nggak kuat lagi ingatan. Kenapa? Karena sudah kawin semua kita. Ini yang jadi masalahnya, kuat ingatannya. Makanya yang ke-18 membasuh muka dari atas dulu. Sebelah kanan membasuh muka dari atas, kita turunkan ke bawah. Kemudian diratakan semuanya. Jadi dari atas dulu. Ini sunat dari atas. Kalau muka, kalau membasuh tangan dari ujung. Makanya kan kalau dalam bak besar itu enak sekali ya. Ini kan dari ujung dulu. Tapi kalau keran agak susah sedikit. Lebih mudahnya disiku dulu kan. Ini sunat dari ujung dulu. Kemudian kalau membasuh kaki juga dari ujung kaki. Dari ujung kaki ke mata kaki, kemudian sampai kepada batas dua mata kakinya. Menyangkut dengan lebih daripada had wajib itu sudah kita bahas itu hari. Sunnah membasuh lebih daripada batas wajib. Kan batas wajibnya kalau seandainya tangan sampai siku, lebihkan sikit. Kemudian dari muka atas tempat punggung rambut, bawah kiri kanan ini lebihkan sikit. Itu sunnah hukumnya. Yang batasnya wajib. Nah, jadi ini mulai dari atas kalau basuh muka, mulai dari ujung kalau basuh tangan, mulai dari ujung kaki kalau basuh kakinya. Jadi kalau langsung dari kumitnya bagaimana? Ambil wudhunya tetap sah, tapi pekerjaan kita makruh. Karena ini perkara sunat. Yang namanya sunat, ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau kita buat, tapi enggak berdosa kalau kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan nggak berdosa, wudhunya tetap sah. Tetapi pekerjaan kita makruh. Jadi di saat ambil wudhu, walau dengan keran nggak apa-apa, tetap dari ujung dulu, dari ujung sampai ke siku. Kalau basuh muka dari atas sampai ke bawah, sebelah kanan dulu, jangan langsung ke kiri, langsung ke kanan dulu, dari atas ke kanan dulu, dari atas ke kanan, ya. Ini yang disunatkan yang ke-19 bagi orang yang ambil wudhu. Kemudian yang ke-20. Ya, ini penting untuk juga kita pahami, ya, menyangkut dengan masalah di saat kita mengambil wudhunya. Kemudian yang ke-20. Ke-20, sunat bagi orang yang mengambil wudhu itu menggosok-gosokkan di saat membasuh semua anggota, baik anggota yang fardu maupun anggota yang sunat. Menggosok-gosok seperti di saat kita di tangan, maka gosokkan di tangannya. Makna gosok yaitu meratakan. Sunat itu untuk meratakan di semua anggota yang dibasuhnya, baik itu anggota yang fardu atau anggota yang sunnah. Digosok kalau di saat ditaruh air di telinga, juga diratakan airnya. Digosokkan di saat dia membasuh tangan awalnya. Kemudian di saat baik itu perkara fardu maupun perkara sunnah, menggosok-gosok itu meratakannya, menggosokkannya. Supaya kenapa? Supaya tidak ada satu celah pun yang tersisa kena air di kulitnya. Baik itu perkaranya tempat perkara yang wajib maupun tempat perkara itu perkara sunnah. Ini sunnah yang ke-20. Kemudian sunnah yang ke-21, bagi orang yang mengambil wudhu, menyapu kedua ekor matanya. Ini ada dua ekor mata. Sunnat menyapu dua ekor matanya.
jika ada matanya bertahi, kadang-kadang kan ada mata yang sakit. Jadi di saat matanya sakit, maka matanya bertahi, maka menyapu ekor matanya itu jadi wajib. Ya, jika ada tahi mata yang melekat, maka untuk menyapu ekor matanya itu hukumnya wajib. Tapi bila seandainya tidak ada sesuatu yang terhalang dengan tahi matanya, maka menyapu ekor matanya ini hukumnya sunnah. Dengan air, menyapunya dengan ujung jarinya, menyapu ujung ekor matanya. Ini ujung ekor mata. Kalau seandainya matanya bertahi, maka hukumnya wajib. Disapunya dengan ibu jari atau dengan telunjuk, boleh, tidak ada masalah. Ini yang ke-21. Kemudian yang ke-22, sunat bagi orang yang mengambil wudhu itu menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau kita ini ambil wudhunya, cari tempat yang menghadap ke arah kiblat. Kalau dari luar, membelakangi kiblat. Kalau dari dalam, menghadap ke arah kiblat. Ini sunat bagi orang yang mengambil wudhu menghadap ke arah kiblat. Itu sunat. Di saat kita ambil wudhu, cari posisi tempat ambil wudhunya yang kita berhadap kiblat, ke arah kiblat. Walau ambil wudhunya tidak menghadap kiblat, juga tidak sah. Ini yang sedang kita bahas ini bukan masalah sah nggak sah, tapi perkara dapat pahala sunat di saat kita mengambil wudhu. Jadi wudhu selesai, tapi kita mendapatkan pahala sunatnya, pahala tambahan. Karena pahala sunat itu namanya untung gitu, bukan modal. Yang modal itu adalah wajib. Itu modal, wajib itu modal. Kalau nggak ada yang wajib, sunat pun nggak ada. Kalau nggak ada modal, ada untung nggak? Kalau nggak ada modal, jarang orang dapat untung kalau tidak ada modal. Ini wudhu aja nggak ada, gimana dapat pahalanya? Jadi dapat dulu fardunya selesai. Cuma kita jangan sia-siakan yang sunnah, karena itu pahala tambahan itu. Kalau yang fardu itu nggak ada beda, si A, si B, si C semuanya itu sama yang fardu. Tapi kalau yang sunnah itu orang-orang yang paham-paham saja yang mengambil untung. Makanya di akhirat nantinya yang lebih si A dengan si B bukan karena fardunya, bukan karena sholat 5 waktunya, tapi siapa yang paling banyak mengumpulkan perkara sunnah, itu yang paling tinggi derajatnya. Bisa kita satu lokal dulu masa di dunia, satu angkatan dengan kita masa di dunia, tapi di akhirat beda tempatnya. Kenapa beda si A dengan si B? Karena si A lebih banyak mengumpulkan perkara sunnah ketimbang dengan si B. Jadi ada sunat tahajud, sunat duha, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Kan bermacam-macam. Ada sunat witir, ada bermacam-macam. Sementara kita jangankan mau sholat tahajud, sholat qabliyah, ba'diyah ada kadang lewat. Kan seperti itu. Makanya yang paling tinggi derajat nanti di akhirat antara si A dan si B bukan dengan karena fardunya, tetapi karena banyak perkara sunnahnya. Makanya jangan anggap remeh perkara sunnah. Orang yang meremehkan perkara sunnah, dia akan kepeleset kepada perkara wajib. Perkara sunnah nggak boleh diremehkan. Kalau memang kita nggak kerja, ya sudah, berarti kita mampu. Jangan perkara sunnah, hati-hati. Jangan meremehkan perkara sunnah karena kita akan kepeleset kepada perkara wajib. Sebab itu perlu kita hadirkan dalam kita berubudiyah kepada Allah. Jadi ini sunat yang ke-22 menghadap ke arah kiblat. Di saat mengambil wudhunya, mulai daripada permulaan ambil wudhunya sampai kepada kesudahannya. Jadi di saat kita ambil wudhu, mulai daripada pertama kita ambil wudhu sampai kesudahan, datang kepada kesudahannya, kita dalam keadaan menghadap ke
yang ke-22. Adapun sunat yang ke-23, ya, menghantarkan bejana air pada pihak kanan jika ada mulut bejananya itu luas. Ini kalau di rumah misalnya ada bak kecil atau ember. Kadang di rumah kan kita tampung airnya di dalam dalam ember atau dalam pokoknya tempat tampungan air. Kalau tempat tampungan air kita mulutnya besar, maka jadikan tempat bak atau jadikan tempat tampungan air itu di sebelah kanan kita. Kalau mulutnya tempat kita tampung air, tapi jika mulutnya itu tempat kita tampung airnya kecil, maka jadikan tempat itu di sebelah kiri kita. Nah, supaya kenapa? Supaya tidak nanti kepercik air yang fardu ke dalam bak tersebut. Jika bak itu airnya lebih daripada 2 kula, maka tidak mengapa. Tapi kalau sempat tempat tampungan air kita itu tidak sampai air 2 kula, kepercik air yang fardu ke dalamnya, maka air itu jadi mustamal. Karena basuh yang pertama muka itu hukumnya wajib. Kepercik air yang wajib kepada air yang tidak sampai 2 kula, air itu jadi mustamal. Kalau air jadi mustamal, air itu suci, tapi tidak bisa lagi menyucikan. Untuk minum boleh, tapi untuk cuci kencing nggak bisa lagi. Untuk cuci beol nggak bisa lagi. Karena air itu tinggal suci, tapi tak bisa lagi untuk menyucikan. Nah, makanya jadikan sunnah bagi orang yang ambil wudu, jika ada tampungan airnya, mulut tempat tampungan itu besar, maka jadikan di sebelah kanannya. Nah, ini misalnya, maka jadikan ini baknya di sebelah kanan kita seperti ini. Nah, tapi kalau mulutnya itu tempat kita tampungannya pun itu kecil dan tidak sampai airnya 2 kula, maka jadikan di sebelah kiri. Nah, itu sunnah itu. Jadikan kita sebelah kiri, berarti kita jadikan ini tempat tampungan airnya ke sebelah kiri kita. Nah, karena khawatir yang tempat mulutnya kecil itu tempat tampungannya pun kecil, jadi nggak sampai airnya 2 kula. Nah, ini yang ke-23, sunat bagi orang yang mengambil wudu, ya, dikanankan bejana atau tempat tampungan air ke sepihak kanan kalau itu adalah luas. Tapi kalau itu kecil, maka jadikan di pihak kirinya. Yang ke-23. Kemudian sunat bagi orang yang ambil wudu yang ke-24, ya, jangan mengurangi air lebih daripada 1 cupak. Kemarin sunat berarti kita tidak boleh buang-buang air, kan gitu? Ya, jadi airnya pada mulut kita disunatkan 1 cupak paling kurang. Dalam arti kalau dihitung 1 cupak lebih kurangnya 3 liter. Nah, makanya kemarin sudah kita bahas, kalau kita ambil wudu pada umum orang ambil wudu 3 liter. Kalau kita ambil wudu lebih dari 3 liter, kalau di rumah hukumnya makruh. Kalau di masjid hukumnya haram. Wudu sah, tapi perbuatan kita tanpa kita sadar bisa jadi hukumnya kita haram. Kenapa? Karena pada huruf 3 liter orang sudah sah ambil wudu, sudah sempurna ambil wudu, tapi kita ambil wudu bisa 5 liter. Yang 3 liter itu hukumnya mubah, yang 2 liter hukumnya haram. Karena dihitung kita mubalah, buang-buang air itu namanya. Kalau milik pribadi hukumnya makruh, kalau milik umum hukumnya haram. Makanya kenapa kita disunatkan ambil wudu man tatahhara fi baitin? Kenapa disunatkan kita ambil wudu di rumah? Karena kalau di rumah lebih terpelihara kita daripada perbuatan haram. Kalau di masjid lebih sedikit airnya pada orang umum pakai, bisa jadi itu haram. Karena itu bukan milik tam. Kalau di masjid, musola, surau dan lain sebagainya itu bukan milik tam, tapi milik tam. Kalau kita lebih memakai pada umumnya, kita berdosa. Tapi kalau di rumah itu milik tam, namanya milik pribadi ya. Kalau di rumah itu milik pribadi. Kalau milik pribadi lebih daripada batas umum orang pakai, itu berarti kita
Ya, milik pribadi, makruh hukumnya. Jadi ini penting ya. Di saat kita ambil wudu yang ke-24 jangan kurang daripada 1 jubah. Berarti standar lah. Pakai air wudunya berarti standar. Ya, tidak juga kurang dari 1 jubah dan juga tidak lebih daripada 1 jubah. Hitungan 1 jubah lebih kurangnya 3 liter. Jadi jangan terlalu kurang, jangan nanti 1 botol ini ambil wudunya. Ini 1 botol ini ambil wudunya. Kalau 1 botol ini ambil wudunya yang fardu saja boleh, tempat-tempat darurat. Contoh misalnya kita naik ke Gua Hira. Naik ke Gua Hira itu separuh sudah diantar kita. Tinggal separuh lagi naik ke sana 1.600 sekian anak tangga. Itu naik ke Gua Hira. Gua Hira itu Jabal Nur namanya, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Sudah separuh, sudah setengah gunung lah diantar kita pakai mobil. Tinggal separuh lagi naik. Itu 1.800 sekian anak tangga itu. Naiknya sampai ke atas sana, jangankan hilang wudu kita. Ada orang yang sampai keluar muntah-muntahnya. Sampai ke atas sana. Jadi kita untuk ambil wudu di sana, ya udah bawa naik air untuk sebotol ini. Sampai ke sana ambil wudu yang fardu aja kita ambil wudunya. Kalau enggak kita nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat kita sementara kita naik ke sana kepingin sholatnya di tempat Rasulullah sholat. Itu satu-satunya gua yang tidak pernah longgar bagi orang yang paling kurus dan tidak pernah macet bagi orang yang paling gemuk. Masuknya tetap harus miring seperti ini. Harus miring kita seperti ini masuknya. Nggak boleh langsung laju begitu, nggak. Harus nunduk kita masuknya seperti ini masuknya. Nyamping masuknya. Nggak boleh seperti ini. Masuknya harus nyamping gini masuknya. Lewat apa namanya? Gua mulut gua itu. Ya. Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ada Gua Hira, tempat Rasulullah khulwah. Rasul menerima wahyu pertama. Jadi cara masuknya harus seperti ini. Itu tak pernah longgar bagi orang yang paling kurus. Tetap fahanya batu dengan batu seperti ini. Ini kita masuk di tengahnya. Batu dengan batu yang kita masuk itu tetap rapat paha kita. Ini batu. Ini juga batu. Kita masuknya nunduk di sini. Ini paha kita ini antara batu ini dengan batu ini tetap bersentuhan. Orang yang paling kurus pun tetap bersentuhan. Orang yang paling gemuk pun tetap lewat. Tidak ada yang tersangkut di situ. Satu pun tidak ada yang tersangkut. Asal mau masuk tetap bisa masuk. Sampai ke dalam tempat gua itu baru terbuka lagi tempat turunnya Jibril. Terbuka, kemudian ke depannya langsung ada nampak ke Baitullah sana. Kalau seandainya kita sholat di situ, di samping Rasul sholat ada tempat Rasul berbaring. Jadi kalau kita sholat berdiri di samping itu nggak bisa. Yang tempat sholatnya berdiri cuma satu tempat saja. Yang di samping tempat berbaring. Rasul berbaring di atas batu juga. Kalau kita sholatnya duduk bisa. Makanya ada 2 orang yang selalu sholat, yang satu duduk sholatnya, yang satu berdiri sholatnya. Jadi sekali masuk 2 orang seperti itu. Yang masih utuh dan yang masih sampai saat ini yang luar biasanya mukjizatnya Rasulullah itu batu tempat Rasulullah sujud. Batu tempat Rasulullah sujud. Batu itu sampai hari ini masih bangun. Coba bayangkan, 14 abad yang lalu Rasul sudah meninggalkan gua tersebut, tapi tempat sujudnya Rasulullah kita cium di situ. Batu tempat Rasulullah sujud kita cium masih wangi kasturi. Masya Allah, luar biasa. Jadi di tempat itulah Rasulullah menerima wahyu pertama, turunnya Jibril menerima wahyu pertama. Maka insya Allah mudah-mudahan kita doakan semua kita bisa hadir ziarah ke sana. Walau itu bukan perkara yang wajib, bukan perkara hukum dalam syariat Islam,
tetapi itu adalah merupakan satu tempat sejarah yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang luar biasa tempat tersebut. Ya, jadi ini adalah merupakan perkara yang disunahkan. Nah, tadi sudah sampai kepada yang keberapa tadi? 24. Yang ke-24. Ya, jangan kurang di saat kita ambil wudu ya daripada 1 cupak. Yang ke-24. Kemudian yang ke-25, jangan berbicara di saat kita ambil wudu, mulai dari permulaan sampai kesudahan. Jangan sambil ambil wudu tanya gimana tadi baca lagu. Tapi sambil ambil wudu kita berbicara bagaimana tadi pekerjaannya sukses enggak? Sambil berbicara, aku tengok tadi kamu balik dari mana? Jumpa di depan pambil. Sambil ambil wudu itu hukumnya makruh. Berbicara sambil ambil wudu itu hukumnya makruh. Makanya jangan berbicara di saat ambil wudu kecuali berbicara untuk mengajarkan orang yang baru masuk Islam. Ada mualaf yang baru masuk Islam, dia tak paham cara ambil wudunya. Jadi kita ambil wudu, kita ajarkan pertama cuci tangan dulu. Ini contohnya. Kemudian kedua, seperti itu kita ajarkan sambil kita mengambil wudu sendiri, mengajarkan orang yang baru masuk Islam, maka itu boleh karena mengajarkan ilmu. Enggak makruh itu. Tapi kalau yang lainnya sambil ambil wudu bercerita, sambil ambil wudu berkomunikasi sambil ambil wudu, itu hukumnya makruh. Ya, jadi yang ke-25, ya, sunat bagi orang yang ambil wudu itu jangan berkata-kata atau jangan berbicara mulai daripada permulaan wudunya hingga kesudahannya, melainkan karena mengajari orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam atau anak yang baru mulai memisah, anak umur 7 tahun kita ajarkan dia. Makanya anak baru diperintahkan untuk diajarkan dalam Islam umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu. Kalau sudah masuk umur 7 tahun, ajarkan anak kita untuk ambil wudu, untuk sholat, itu yang lain-lain. Ajarkan semuanya. Tapi kalau belum sampai 7 tahun kita ajarkan, nggak masalah. Tapi belum ada tuntutan. Yang maksudnya sudah ada tuntutan di saat anak kita sudah umur 7 tahun. Itu langsung perintah dari Rasulullah. Nah, tapi kalau umur 5 tahun sudah kita ajarkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, itu sah-sah saja kan. Nah, ini yang ke-25 perlu untuk kita pahami. Sunat bagi orang yang mengambil wudu jangan berbicara. Yang ke-26, mulai dari awal permulaan sampai kepada kesudahannya. Kemudian yang ke-26, ya, jangan menampar-nampar air ke wajahnya. Ini biasanya di saat musim panas ini, di saat kita panas betul, di dalam bulan Ramadan lagi puasa, sejuk betul ini. Menampar air ke wajah itu hukumnya makruh. Baik ini untuk ambil wudunya atau bukan untuk ambil wudu, menampar-nampar air ke wajah. Biasanya kita kalau di saat panas ini yang diutamakan dulu di saat kita mengambil wudu, menampar air ke wajah hukumnya makruh. Menampar air ke wajah bagaimana? Seperti ini kan? Ini menampar-nampar air ke wajah hukumnya makruh. Cuma kata waqala berkata para ulama tidak mesti di saat ambil wudu saja. Di musim panas misalnya bukan ambil wudu, cuma untuk basuh muka saja. Menampar air ke wajah walau bukan ambil wudu hukumnya makruh. Karena itu tabiat yang tidak baik. Waqalibuha pada galibnya itu pekerjaan orang Yahudi. Itu adalah menampar air ke wajah. Ya, di musim panasnya itu adalah merupakan pekerjaannya orang Yahudi. Malah ada satu kisah dulu di masa Nabi Allah Isa. Ada satu kisah yang awalnya kampung tersebut itu sangat-sangat luar biasa suburnya. Kira-kira cukup mau ya? 10 menit. Masih ya? 10 menit lagi ya? Kita bahas singkat saja.
Ini ada satu kisah yang kadang-kadang menampar air ke wajah. Di masa Nabiullah Isa ada satu pemuda yang pemuda tersebut menampar airnya di sungai. Menampar air ke wajahnya di sungai. Pertama, Nabiullah Isa melihat ada satu daerah, ada satu tempat yang tempat tersebut sangat makmur, sangat subur dan sangat indah. Ya, pepohonannya semuanya sangat oke semuanya. Nah, tiba-tiba di saat beberapa tahun kemudian Nabiullah Isa lewat balik dan melihat daerah tersebut sudah kekeringan, sudah mati pepohonan, sudah mati. Ya, kemudian daerah tersebut dari subur menjadi tidak lagi subur. Maka Nabiullah Isa merasa heran. Maka dia bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa ini daerah ini seperti ini? Dulu aku pernah singgah ke sini, namun jauh sekali beda dengan sekarang. Ada apa masalahnya? Apa yang dibuat oleh manusia yang ada di sini? Maka Jibril menceritakan kepada Nabiullah Isa, wahai Nabiullah Isa, ini ada seorang pemuda yang menampar air ke wajahnya. Cuman kenapa ini bisa mengering semuanya? Karena air yang dia tampar ke wajahnya, karena wajahnya tidak pernah sholat. Jadi air yang kena di wajahnya orang yang tak pernah sholat itu mengalir ke semua pelosok. Maka semua pelosok itu dikeringkan oleh Allah. Jadi kesalahannya menampar air di wajah, kemudian wajahnya tak pernah dia sholat. Makanya orang yang tarik sholat, orang yang sering meninggalkan sholat itu akan membawa mudarat kepada keluarga dan daerahnya. Karena air yang kena di wajah kita bila mengalir ke daerah-daerah yang dimana sahaja dari bekas kita yang tak sholat, maka itu akan membawa kepada kekeringan, akan membawa kepada mudarat. Jadi ini penting untuk kita hadirkan. Sunat bagi orang yang mengambil wudu jangan menampar air ke wajah. Kalau mau basuh wajah, basuh langsung, jangan. Ini biasa nampar-nampar itu di saat siang-siang hari panas, seperti itu. Jadi itu makruh hukumnya. Nah, ini yang ke-26, jangan menampar air ke wajahnya. Kemudian yang ke-27, di saat mengambil wudu jangan mengusap lehernya. Jangan mengusap leher. Ini biasanya kita di saat ininya ini sampai ke leher. Ini air di saat ambil wudu jangan mengusap lehernya. Jadi di tempat wudu aja. Jangan usap ke leher. Ini biasanya di saat-saat panas ini. Yang sering supaya dingin sedikit kan. Jadi makruh. Yang ke-27 di saat kita mengambil wudunya jangan menyapu leher dengan bekas air wudunya. Dengan bekas air wudu ini biasanya air yang di muka, air yang ininya langsung kita usapkan ke leher. Nah, wa'ikana dan jika air yang bukan daripada bekas air wudu, air lain kita ambil sesudah selesai wudunya panas, kita mau usap sedikit di di dengkok, mau usap sedikit di leher, maka itu tiada makruh. Kalau air yang lain sesudah ambil wudu, air yang lain kita ambil, usap di leher dan lain sebagainya, maka itu tiada makruh. Yang makruhnya bekas dari air wudunya. Ya kan? Air dari wudu berarti air dari wajah, air dari muka. Ini usap langsung ke lehernya. Maka ini hukumnya makruh. Yang ke-27 mengusap air ke lehernya. Yang ke-27. Kemudian yang terakhir, yang ke-28, sunat bagi orang yang wudu membaca doa. Ini yang ke-28, sunat bagi orang yang wudu membaca doa. Sesudah ambil wudu, maka disunatkan bagi orang yang berwudu itu yang ke-28 mengangkatkan tangannya dan melihat ke atas. Kalau di luar melihat ke langit, kalau di dalam rumah melihat ke atas. Walau yang nampak cuma loteng aja, nggak apa-apa. Yang penting tengok aja ke atas. Nah, serta dia menghadap ke arah kiblat.
Kemudian dia membaca doa yang ke-28, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya wasallim. Ya, wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting dibaca doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu doa yang dianjurkan langsung oleh Rasulullah di saat kita sesudah ambil wudu. Ini sunnah yang ke-28. Sementara hikmahnya sangat-sangatlah banyak bagi orang yang membaca doa ya di saat sesudah ya ambil wudu kita baca doa. Ada satu hikmah syahdan adalah fadilah orang yang membaca doa ini amatlah besar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka terbukalah baginya 8 pintu surga. Terbuka baginya 8 pintu surga. Ini langsung hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa susahnya kita sesudah ambil wudunya asyhadu an la bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sampai di situ aja sudah enggak apa-apa. Langsung banyak langsung sholat. Nah, ini yang ke-28 sunat bagi orang yang ambil wudu baca doanya. Maka insyaallah mudah-mudahan malam ini kita sudah menyelesaikan 28 perkara sunat bagi orang ambil wudu di saat kita mengambil wudu. Baik ambil wudunya untuk mengerjakan perkara wajib maupun untuk mengerjakan perkara sunnah. Ambil wudu untuk perkara sunnah, salat sunnah dan lain sebagainya, mau i'tikaf di masjid, tetap ada sunnahnya. Bila yang bisa kami hadirkan sebelum kita tutup dengan doa, masih ada waktunya. Ada yang ingin bertanya? Masih ada? Waktunya berapa menit lagi? 1 atau 2? 2 menit lagi. Ada yang bertanya? Ya. Mau nanya, lentil 1 kulah itu berapa liter? Ya. 1 kulah, ya itu 2 kulah itu hitungan 2 kulah. Karena 2 kulah itu hitungannya 500 liter sukatan Baghdad. Cuma sukatan Baghdad itu kecil, liternya kecil. Kalau dihitung dengan hitungan kita, sekitar 180 liter kalau liter kita. Nah itu sudah 2 kulah. Atau takarannya, kalau takaran yang sudah diukur oleh para ulama-ulama kita 60 persegi. 60, dalam juga 60. Nah, kalau ada takarannya 60 persegi, dalam juga 60, airnya full, itu sudah ada takarannya 12. Nah, jadi kalau kurang sedikit berarti tidak cukup. Pas ini takarannya ini pas. Kalau seandainya full airnya itu takarannya 20. Nah, makanya kalau kita buat bak di rumah, buatlah takaran 60, dalamnya juga 60. Nah, itu sudah dihitung kepada pas. Andai airnya full berarti sudah ada itu 20. Ya, kira-kira jelas Pak Biar ya? Insyaallah. Sudah? Oh, ada lagi. Boleh nggak kalau orang berwudu itu dia pakai kaos kaki? Orang berwudu pakai kaos kaki. Kaos kaki. Iya. Terus
Jadi dia berwudu itu dia pakai kaos kaki gitu. Nah, Itu jadi di saat dia basuh kakinya, pakai kaos kaki gitu. jadi kaos kakinya dibasahin. Iya. Dibasahin. Iya. Nah, kalau dibasahin kaos kakinya, kalau airnya sampai, maka itu dia dapat apa? Nah, cuma kaos kakinya kan nanti ditampung baunya kan gitu. Karena bau kaos kakinya sudah besar. Nah, karena bagi orang laki-laki memakai kaos kaki di saat sholat saja hukumnya makruh. Makruh bagi laki-laki memakai kaos kaki di saat sholat. Malah di saat ihram kita memakai kaos kaki hukumnya haram. Menurut hukumnya. Di saat tawaf kita misalnya, tawaf laki-laki memakai kaos kaki itu hukumnya haram. Tidak boleh refleksi. Jadi kalau seandainya dia pakai kaos kaki, dia membasuh kakinya dengan kaos kakinya pun langsung dibasuh. Nah, kalau airnya sampai, maka tetap sah, tidak apa-apa. Cuma kalau kaos kakinya nanti basah dibawa naik ke masjid, gimana ceritanya kan? Orang pasti sholat di atas karpet, kaos kakinya basah lagi ya. Jadi intinya ya, membasuhnya langsung dengan kaos kakinya. Kalau dia membasuh kakinya sah nggak? Kalau airnya sampai tetap sah. Tapi kalau airnya nggak sampai, tertegah air dengan sebab kaos kakinya, maka itu tidak sah. Ya, kira-kira jelas aja ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab. Sudah sampai ke sini ya? Sudah. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas, mari kita tutup dengan doa supaya mendapat keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut